Halo, salam sejarah. Jumpa lagi dengan Paniko. Di tahun yang baru ini semoga kita dengan suasana yang lebih segar dan lebih bersemangat menghadapi eh, segala yang akan menghadang di depan. Karena begitu cerahnya bangsa ini. Terlebih pada hari ini kita akan bicara tentang Jepang. Jepang ini negara yang sangat keren sekarang ini, maju dan berpendidikan dan segala hal yang baik-baik. Kadang kita juga punya keinginan ya, suatu saat nanti misalnya yang belum pernah ke Jepang bisa jalan-jalan ke Jepang, bisa berwisata, bisa belajar sejarahnya di Jepang juga. Oke, Jepang adalah negara yang berkembang, mulai terbuka setelah adanya restorasi Meiji tentunya, dan mereka juga tidak ragu untuk mengirimkan putra-putri mereka untuk belajar ke negara-negara di Eropa. Sampai nantinya ada peristiwa yang membangkitkan mereka juga, membangkitkan semangat mereka juga pada saat mereka mengalami perang dengan Rusia di tahun 1904 sampai 1905. Perang ini uniknya waktu itu bisa dimenangkan oleh Jepang. Jadi perang modern dimenangkan oleh Jepang dan membuat semangat mereka bertambah. Setelah sekian tahun berlalu, semangat untuk menguasai wilayah-wilayah sekitarnya juga semakin menggebu bagi bangsa Jepang. Dan ini nantinya mengagetkannya adalah pada saat 8 Desember 1941. Pada momen tersebut pasukan Jepang, pasukan angkatan udaranya, angkatan laut dan sebagainya itu menyerbu Pearl Harbor. Pearl Harbor ini letaknya di Hawaii, salah satu negara bagian Amerika Serikat yang berada di Pasifik. Akhirnya dibombardirlah dan kalahlah Pearl Harbor, luluh lantah, dan akhirnya juga membuat pemicu bagi negara-negara lain, yaitu Hindia Belanda, waktu itu juga negara-negara jajahan ya tentunya, itu menyatakan perang. Tidak hanya Amerika, juga negara-negara yang berada, sekutu Amerika yang berada di Asia itu menyatakan perang. Dan mereka terus bergerak ke selatan, menguasai wilayah-wilayah di Pasifik. Di Filipina, meskipun ada perlawanan dari MacArthur dan kawan-kawannya, tapi juga mereka terus menerabas. Bahkan mereka juga ingin sekali datang dan menguasai Indonesia tentunya. Karena apa? Kita punya banyak sekali sumber daya alam. Begitu juga sumber daya manusia. Sumber daya alam contohnya apa? Ya minyak. Minyak bumi kita cukup berlimpah. Jadi mengapa salah satu tempat awal masuknya Jepang ke Indonesia adalah di Tarakan. Jadi Tarakan, terusnya Balikpapan. Jadi di pesisir Kalimantan Timur itu mereka datangi di awal-awal dan kuasai. Jadi di tahun 42 di awal mereka datang ke sana, juga bergerak nanti ke sisi lainnya di Pulau Sumatera, Palembang. Tepat pada tanggal 14 Februari. Bayangkan, orang lagi Valentine mereka nyerbu. Ya nggak siap mungkin ya. Jadi seperti itu, dan mereka terus bergerak dan bergerak terus sampai pasukan Hindia Belanda waktu itu ya bersiap ada pertempuran Laut Jawa yang pada faktanya tidak seimbang ya, karena Jepang begitu kuat. Bayangkan Amerika, mereka bisa libas di Pasifik, apalagi pasukan Hindia Belanda ya kocar kacir. Tapi mereka juga mulai mendarat di beberapa tempat di Pulau Jawa, dan ini menandai serangan ke jantung kekuasaan dari Hindia Belanda. Sempat dibuat yang namanya Abdacom. Jadi Amerika, British, terusnya Dutch, Australia bersatu dalam satu komando. Tapi juga ini juga tidak efektif pada awalnya karena serangan yang begitu cepat ya. Semacam Blitzkriegnya Jerman yang diterapkan di wilayah Asia. Akhirnya pada tanggal 8 Maret 1942 penguasa Hindia Belanda harus bertekuk lutut kepada pihak Jepang. Mereka menandatangani penyerahan atau mengakui kekalahan tanpa syarat, dan ini menjadi momen awal bagaimana bangsa kita memasuki era baru.
Bisa dibilang era yang kelam, bisa juga era yang menanamkan bibit-bibit nantinya bisa kita semai pada saat proklamasi kemerdekaan. Itu sekilas tentang masuknya Jepang ke Indonesia. Salam.